Kembali selamat datang, saya menyapa Anda di channel Inspirasi Kehidupan Milenial. Pada hari ini, saat ini saya akan berbagi firman Tuhan atau kebenaran yang saya ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan untuk saudara dengan cepat. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang edukasi dari channel, dari YouTube saya yang lalu tentang buah markisa yang saya petik dari pohon yang sama, namun dari ranting yang berbeda. Sumbernya satu, yaitu akar yang ada di dalam tanah, dan satu pohon, satu batang yang mengalirkan nutrisi-nutrisi yang diambil oleh akar tersebut sampai ke ranting-rantingnya, bahkan sampai ke buahnya. Saudara, firman ini jelas memberikan edukasi kepada kita. Sama halnya, markisa itu tidak akan bisa berbuah kalau tidak tersambung dengan ranting dan pohonnya sampai ke akarnya. Jika tidak, dia tidak berbuah. Lalu pelajaran apa yang kita dapat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah, Bapa Yahweh yang pengusahanya. Setiap ranting padaku, setiap ranting pada Yesus, setiap ranting pada Yesus yang terhubung dengan Yesus yang tidak berbuah. Artinya ranting itu melekat dengan Yesus tetapi tidak berbuah. Tidak berbuah. Ini ada buah markisa. Jadi, jika ranting itu tidak berbuah, tidak memberikan buah, apa kata firman? Dia potong dan dia buang. Tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Sehingga banyaklah buah. Banyaklah buah-buah, matang-matang, bagus-bagus. Ini ada buah. Ini saya buah. Ini sudah 2 buah. Ini 3 buah. Artinya berbuah-buah. Banyak buahnya. Enak dimakan. Menjadi berkat bagi pemilik pohon anggur tersebut. Bagi pengusahanya. Saudara, perlu diketahui, setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus telah dibersihkan karena firman Tuhan sering didengar.
sering didengar. Itu ayat 3 dikatakan. Kamu memang sudah bersih karena firman telah kukatakan kepadamu. Namun, Tuhan ingatkan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah dalam aku dan kamu di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kalau sudah tidak tinggal di dalam pokok itu, ya namanya pun sudah tidak tinggal, ada putus hubungan. Bagaimana dia mendapatkan nutrisi dari akar yang sampai ke pohon? Jadi ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dari mana dia dapat makanan, nutrisi? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kata ayat 5. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi pengusaha itu mengharapkan buah yang banyak, bukan satu biji saja. Ini tadi adalah satu buah markisan. Ini sekarang sudah 2 buah. Ini sekarang sudah 3 buah. Jika saya ambil lagi, ini sudah 4 buah. Jika saya ambil lagi, sudah 5 buah. Artinya sudah banyak buah. Sudah banyak buah. Senanglah pengusahanya. Pemilik markisa itu senang. Itu sudah pasti dan otomatis. Namun, pengusahanya bisa kecewa. Kecewa karena apa? Ada ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Kering. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar. Dibuang keluar, dipotong. Setelah dipotong, apa yang terjadi? Dan menjadi kering karena tidak mendapat asupan nutrisi, tidak mendapatkan air kehidupan dari akar sampai ke batang, sampai ke rantingnya. Lalu setelah dipotong dan kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Betapa ngerinya ranting tersebut kalau sudah dicampakkan dan dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Tidak cukup hanya dibuang. Orang Kristen yang tidak berbuah tidak cukup hanya dibuang, tetapi sampai dicampakkan. Coba bayangkan, apa biasa yang dicampakkan? Barang tidak berharga. Apa yang dicampakkan biasanya? Sampah. Sampah itu bukan hanya dibuang, tapi firman ini jelas mengatakan dibuang, dicampakkan. Yang ketiga, dibakar. Kita tahu surga dan neraka ada. Jika ada surga, ada neraka. Jika ada neraka, ada surga. Saya percaya itu. Jadi oleh karena itu, dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang kau kehendaki? Apa yang Tuhan kehendaki daripadamu? Daripada saya, buah yang manis, buah yang matang, buah yang enak dimakan, buah yang tidak mengecewakan pengusahanya, yang berasal dari ranting. Kita adalah ranting, Anda adalah ranting. Berikanlah buah yang baik dan manis. Bagaimana caranya? Tinggal di dalam Yesus Kristus. Tinggal dalam Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar beribadah, bukan hanya sekedar mengisi absen dalam gereja setiap hari Minggu, setiap ada PA. Tapi seorang yang berbuah, memberikan buah pertobatan. Tadinya dia pencuri, menjadi orang yang tidak mencuri. Tadinya pembohong, menjadi orang jujur dan tulus. Tadinya tidak suka memberi, sedikit-sedikit langsung empati, memberikan. Tuhan Yesus setelah memberikan hidupnya, nyawanya,
ganti dosa-dosa kita, dosa saudara dan saya. Tuhan hanya minta engkau berbuah. Ingat, tinggallah di dalam ranting dan terus terhubung dengan pohon anggur, dengan Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar, maka engkau akan berbuah. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribers. Saya percaya nanti besok lusa akan ada lagi inspirasi-inspirasi yang memberikan kehidupan.